Teman hati yang berbahagia, kembali lagi di Kalem Hati. Insya Allah sampai ke hati. Menarik sekali ya Kang kalau kita membahas bagaimana menata hati. Ternyata tidak segampang itu, tapi memang sudah ada panduannya. Nah seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Rasid. Nah ini teman-teman hati yang ada di studio juga ingin bertanya nih. Kita berikan kesempatan kepada mereka ya Kang ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh, ya. Dari Uhti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari UIN Jakarta. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya apa sih bedanya ambisi dan obsesi? Karena kan sebenarnya saya kan mau lulus nih. Terus saya juga ingin cepat mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk obsesi dan ambisi atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya saya sendiri juga bingung ini Kang. Apa agak perbedaan? Tipis, ya? Iya, apa perbedaan antara ambisi dan obsesi? Silakan Kang. Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup menggugah sehingga kita harus terbangun dengan pertanyaan ini. Gitu ya. Di pagi ini. Di pagi ini. Gitu ya. Sebab berapa banyak orang bangun akibat obsesinya. Dan berapa orang dia menahan kantuknya demi terpenuhi apa yang satu lagi? Ambisinya. Ambisius, obsesi dan ambisi. Ini bahasa Indonesia. Saya izin punten, bahasa Indonesia itu kalau dibandingkan dengan bahasa Arab itu agak miskin kata-kata. Jadi menerjemahkannya agak sedikit harus menggunakan bahasa-bahasa lain. Ambisi itu berawal dari khatir. Khatir itu intuisi. Maaf, hati ini mengeluarkan getaran. Getaran itu namanya khatir. Khatir itu setrum. Ambisi, obsesi bukan datang dari kepala. Tapi ambisi dan obsesi datang dari hati. Pertanyaannya, dari mana itu munculnya obsesi dan ambisi itu? Mari kita telaah di dalamnya. Hati ini mengeluarkan getaran, strum. Strum itu ada yang di episode berikutnya sudah disampaikan, supaya nyambung ke pertanyaan ini Kak Yasir. Ada Khotirur Rahman, intuisi ilahiyah. Intuisi ilahiyah melahirkan ilham. Oke. Yang kedua ada Khotirul Malaikah, intuisi malaikat. Intuisi malaikat itu dia mengajak dialog yang positif. Itu malaikat. Yang kedua memunculkan strum intuisi syaitan, intuisi setan. Itu memunculkan dialog yang negatif. Yang keempat intuisi nafsu. Itu adalah suka ujug-ujug. Lagi diem, maaf nih punten, badan di sini, tapi hati bisa melesat ke rumah. So punten, hati itu lebih cepat daripada pesawat jet. So kita badan di sini, kita bisa menelaah yang di kamar rumah kita. Itu cepat sekali, itu khawatirun nafs. Taib. Nah, kalau yang memunculkan itu memunculkan namanya irodah, keinginan. Nah, bahasa Arab namanya irodah, keinginan. Keinginan ini itu bisa dinamakan obsesi, bisa dinamakan ambisi. Itu dari keinginan itu. Nah, kalau keinginan yang dimunculkan dari setan, ya, itu namanya ambisius. Kalau yang dimunculkan dari malaikat itu namanya obsesi. Oke, berarti itu perbedaannya ya? Ya, jadi sumber setrumnya. Sumber setrumnya. Contoh, kalau seorang istri menikah dengan sang suami sering KDART karena niatnya ekspektasi, bukan obsesi. Mama tuh nikah sama papa punya ekspektasi. Mama punya mobil Velfire, punya tas Hermes, jam tangan Rolex. Itu ekspektasi sang istri ke suami. Ketika hidup tak terpenuhi, marah-marah. Karena niat nikahnya ekspektasi. Paham? Paham. Oke. Tapi akan berbeda kalau niat nikahnya obsesi. Mama menerima pinangan papa, semoga mama jadi Siti Khadijah buat papa. Dia berobsesi pingin jadi Khadijah untuk sang suaminya. Begitupun sebaliknya, sang suami, terima kasih setelah menerima pinangan papa. Papa berobsesi pingin jadi Muhammad buat mama. Beda nggak? Beda.
Berarti dari sumber setrumnya tadi ya. Setrumnya. Yang satu dari hal yang baik, yang satu dari hal yang positif. Yang satu dari hal yang buruk begitu. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya nih Kang, bagaimana nih membedakan yang oh ini nih baik nih, yang ini nih buruk nih. Oke. Bagaimana Nah, tuh, Kang? salah satu yang bisa membedakan setrum-setrum itu kebiasaan kita dalam berbuat baik. Sok punten. Berbiasa maksiat, terbiasa maksiat jadi kebal hati. Iya. Cek sudah melebal. Oke. Ketika melihat, persis lihat, ketika orang itu adalah orang yang sakit hatinya. Contoh orang yang sedang sakit bisul, itu sakit bisul itu orang meraba tuh sayang, tuh hati-hati. Dia anggap mau menyakitin. Itu karena memang sakit dalamnya. Maka oleh karena itu penting sekali bahwa ketika menata hati itu harus biasa. Kalau orang terbiasa maksiat, dengar lihat orang terbunuh, lihat orang tersiksa itu sudah tidak ada getaran di sini teh, udah nggak ada setrum. Karena biasa maksiat. Tapi punten, kalau yang biasa menata hatinya bersih gitu, rajin tahajud, zikir, kemudian bersedekah, nolong orang tua, silaturahim ke fakir miskin, itu menjadi lembut hatinya, menjadi high touch. Kalau yang tadi ada low touch, jangankan gitu, melihat bayi saja dia beri air mata, itu bayi bersih sekali, sukanya nyetrum. Maka orang yang lembut hatinya akan sampai ke hatinya. Orang yang lembut, yang kasar hatinya itu tidak sampai. Maka Allah berjanji berkali-kali, waladina jahadu fina, kalau engkau berbiasa berjuang tepat waktu sholat, berjuang menambah ilmu, berjuang upgrade diri, dan ditampakkan kepada Allah, lanah diannahum subulana, aku akan kawal dia kepada jalan yang benar. Jadi tampakkan dulu tepat waktunya sholatnya. Sebab betul sekali teman-teman, teman hati di kalam hati ini itu kita ada manusia itu di antara dua, di dua sifat. Pertama ada malaikat, yang kedua ada manusia, yang ketiga ada setan. Malaikat ini makhluk spiritual yang sangat tertata hatinya. Kalau binatang itu makhluk syahwat, makan terus. Nah kalau manusia gabungan antara malaikat dan binatang. Oke? Kalau malaikat dia makan tidak punya nafsu, patuh terus ke Allah. Dia manusia, makhluk yang ruhani. Kalau binatang makhluk yang nafsu, makan terus. Ada lapar, hubungan sama temannya. Telanjang lagi kan gak punya malu dia mah, gitu kan, karena dia syahwat. Nah manusia itu ada sifat malaikat, ada sifat binatang. Jadi tergantung bagaimana kita menata itu menatanya. ya. Kalau dia fokus menata hati, dia bisa melebihi malaikat. Tapi kalau tidak menata hati, dia bisa lebih hina daripada binatang. Bahkan balhum adol, lebih hina daripada binatang. Coba punten atuh, adakah binatang yang aborsi? Ada nggak, Kang? Adakah binatang yang memutilasi anaknya? Manusia lebih hina daripada binatang. Karena tidak menata. Tetapi Allah tidak mau manusia jadi malaikat. Allah tidak mau manusia jadi binatang. Tapi Allah mau engkau jadi manusia yang sejati. Manusia dengan menata hatinya. Maka betul yang menata hatinya. Kalau sudah manusia sudah menata hatinya, itulah manusia sejati. Masya Allah. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia salah satu caranya adalah dengan menata hati. Terima kasih Kang Rashid atas perbincangan kita di episode Kalam Hati kali ini terkait dengan menata hati. Semoga saja apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rashid terkait dengan menata hati bisa bermanfaat untuk teman hati semuanya. Dan saya ingatkan bahwa teman hati semuanya episode kali ini akan diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di Beranda Hati ataupun Beranda Islami di channel YouTube ini. Dan kami tutup Kalam Hati episode Menata Hati dengan sama-sama mendengarkan kata Kang Rashid. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Berlalirah menghadap matahari, maka bayangan akan mengikutimu. Sebab bila engkau membelakangi matahari, bayang-bayanglah yang engkau kejar. Sepanjang engkau masih terpaku pada wujud ciptaan, engkau terhalangi dari Sang Pencipta. Sepanjang engkau mengejar dunia, maka engkau lelah meraih karunia. Maka ambillah posisi yang tepat agar engkau bisa sampai kepadanya dengan cepat. Berbaliklah dari jebakan bentuk
agar hatimu kepadanya mudah tunduk. Bila kepadanya engkau tunduk, kepadamu alam semesta takluk. Bila dengannya engkau bersahabat, maka alam semesta kepadamu makin terpikat. Engkau akan mendapatkan alam semesta menyertaimu dalam perjalanan menjumpainya. Begitu indah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.